Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-50. Di part sebelumnya, Hwangsang dan timnya berhasil mengalahkan Sepuh dan menghancurkan organisasi Kriter. Dan di part kali ini, Hwangsang mendapat rekan baru dari ras taring tajam. Dan sekarang, Makianyi kembali merajai tier list dan menjadi karakter terkuat untuk saat ini. Gimana keseruan part kali ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Setelah melawan Sepuh, tim Hwangsang menerima luka yang cukup parah sehingga membuat Manhwa ini harus istirahat dulu selama seminggu lebih. Saat ini mereka semua memutuskan untuk istirahat di markas organisasi Kriter. Dan seperti inilah pemandangan markas organisasi Kriter ketika malam hari. Di balik hutan muncul beberapa bayangan mata merah menyala, tapi bukan genderuwo. Bayangan ini bergerak dengan sangat cepat. Mereka adalah suku yang berasal dari klan taring tajam. Dengan gerakan ala ninja Konoha, Naruto KW ini berusaha menyusup ke markas organisasi Kriter. Sontak Naruto KW langsung terkejut karena melihat pelatih Liu yang dia kira kuntilanak. Karena saking terkejutnya, Naruto KW pun langsung turu. Singkat cerita, Naruto KW ini langsung dibawa ke markas. Mau disiksa seperti apapun, dirinya tidak akan takut. Suatu saat nanti, dendamnya pasti akan terbalaskan. Tapi percuma, di hadapan Hwangsang, STY, Makianyi, dan Jinchen, ancaman Naruto KW nggak ngaruh sama sekali. Aku hanya umpan, serangan besar-besaran baru dimulai, dasar tolol, teriak Naruto KW. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar di luar markas. Bukan mereka yang menyerang, justru tim Hwangsang lah yang menyergap mereka semua. Pasukan mereka langsung menyerah tanpa syarat kepada tim Hwangsang. Naruto KW pun menjelaskan kalau kedatangan mereka kemari untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang telah tertangkap organisasi Kriter. Hwangsang menjelaskan kalau sudah terjadi kesalahpahaman. Dia dan teman-temannya sudah menghancurkan organisasi Kriter tadi siang. Sontak Naruto KW dan klannya langsung terkejut. Sebagai bukti, Hwangsang menunjukkan foto Sepuh yang sudah mereka kalahkan. Naruto KW pun langsung minta maaf kepada tim Hwangsang karena menyerang tiba-tiba. Hwangsang pun juga minta maaf karena sudah menyerang klannya Naruto KW. Karena tidak mau dipanggil Naruto KW, dia memperkenalkan diri kalau nama aslinya adalah Hwang Taedan. Mereka semua berasal dari klan taring tajam yang langka. Ternyata klan mereka nggak langka-langka banget. 4 orang di tim Hwangsang juga punya taring tajam. Hwang Taedan pun mengajak mereka berempat gabung ke klannya. Dan jelas saja STY tidak mau bergabung dengan klan lemah seperti mereka. Jangan remehkan kami adalah pejuang terkuat klan taring tajam, ujar Hwang Taedan. Hwang Taedan menjelaskan kalau dirinya adalah orang terkuat pertama di klan yang sudah mencapai ranah kardiak period awal. Dan setelah mendengar itu, STY memilih tukang healing mereka untuk melawan Hwang Taedan. Sontak Hwang Taedan gak terima karena seorang fighter sepertinya harus bertarung melawan support. Ibarat kata seperti Dirot Bewan lawan Angela. Yamete kudasai, teriak Yukyong yang langsung menghempaskan Hwang Taedan ke udara. Sontak Hwang Taedan langsung turu. Setelah beberapa jam berlalu, Hwang Taedan pun sadar. Kalah Bewan sama support benar-benar memalukan. Dirinya bertekad untuk bertambah lebih kuat lagi. Sebagai permintaan maaf, klan taring tajam ingin memberikan ramuan awakening yang bisa membantu seseorang naik ke ranah opening period. Dan jelas saja, sampah seperti itu nggak dibutuhkan sama tim Hwangsang. Oleh karena itu, mereka menawarkan gambar peta menuju ke wilayah klan mereka yang terletak di sebelah selatan markas organisasi Kriter.
Lalu Guoba juga akan memberikan obat pembangkit merah tingkat rendah kepada klan Taring Tajam. Guoba menerangkan kalau obat ini dibuat dengan cara mengorbankan para Awakener yang sudah tertangkap. Sontak Wang Tidan tidak mau menerimanya. Tapi Guoba bilang untuk jangan sok nolak. Meskipun obat ini dibuat dengan cara yang salah, tapi sangat berguna bagi para Awakener tingkat rendah. Ibarat kata seperti menangkap koruptor. Uang hasil korupsi masih bisa dipergunakan untuk hal yang lebih bermanfaat. Wang Tidan pun berterima kasih. Dengan ini klannya bisa bertambah lebih kuat lagi. Namun dia bingung gimana cara menggunakan obat awakening tersebut. Mereka berlima pun juga bingung gimana cara menjelasinnya. Huang Shang pun mulai menjelaskan panjang lebar. Intinya, dia membantu yang lain untuk menghilangkan sumbatan meridian untuk memperlancar sirkulasi energi spiritual dengan paksa. Namun penjelasan Huang Shang yang panjang lebar itu tidak bisa dipahami sama Wang Tidan. Daripada bingung jelasin, Huang Shang pun langsung mengajak semua orang untuk praktek. STY khawatir kalau ini bakal lebih bahaya ketimbang yang terjadi di dalam pesawat tempur sebelum bertarung dengan organisasi Kriter. Untuk memudahkan Huang Shang, semua orang harus bergandengan tangan. Lalu tenangkan energi spiritual yang ada di dalam tubuh. Klan Taring Tajam pun juga melakukan hal yang sama dengan tim Huang Shang. Lalu yang ada di ujung juga harus bergandengan tangan. Dengan ini, mereka semua sudah membentuk formasi melingkar sehingga memudahkan Huang Shang untuk membantu mereka semua kultivasi. Supreme Emperor Spiritual Enlightenment Technique pun diaktifkan. Sontak mereka semua langsung merasakan energi spiritual Huang Shang yang sedang memasuki tubuh. Bagi mereka yang kultivasinya di bawah Huang Shang, harus tenang supaya Huang Shang tahu sumbatan meridian di dalam tubuh mereka. Lalu Huang Shang berjalan mendekat ke arah Huli dan Gong Li. Mak dawas! Huang Shang langsung menghajar wajah mereka berdua. Dan bawak! Zhang Nouwen kena hajar tepat mengenai bijinya. Kau mau menghancurkan masa depannya? Bentak Su Dahang. Mak jelep. Wu Hen cuma mendapat teknik akupuntur. Dan bawak! Su Dahang senasib sama Zhang Nouwen. Dan jelep. Man Yu juga mendapat teknik akupuntur. Dan Ya betul. si bocil ML udah nggak sabar dapat bagian apa. Dan tawas, dirinya mendapat bogem tepat di wajahnya. Dan Xiao Yu mendapat serangan kenikmatan sehingga membuat si bocil ML iri. Kultivasi Huang Shang sangat aneh. Para cewek merasakan surga dan para cowok merasakan neraka. Dan lalu suara kenikmatan dan kesakitan memenuhi ruangan tersebut. Melihat semua orang bisa kultivasi membuat pelatih Liu iri. Bahkan Makianji juga nggak diajak kultivasi bareng. Makianji pun bertanya kenapa dirinya nggak diajak. Huang Shang menerangkan kalau Makianji ikutan, maka energi spiritual Makianji bisa membahayakan mereka yang berada di ranah Golden Core Period ke bawah. Bisa-bisa mereka semua bakal meledak. STY bodoh amat dan langsung mengajak Makianji kultivasi bareng. Makianji pun dengan penuh semangat juga membawa Chainsaw-nya pelatih Liu. Mereka berdua langsung bergandengan tangan sambil memegang Chainsaw-nya pelatih Liu. Energi spiritual pun merasuk ke dalam Chainsaw-nya pelatih Liu. Dan perasaan yang tak pernah ia lupakan meski berada di dunia bawah, pelatih Liu rasakan kembali. Setelah Makianji gabung, rambut Dan Yuan langsung jadi tambah gondrong. Gara-gara Makianji, energi spiritual di sana langsung tidak stabil. Dan apaan tuh? Teriak anggota organisasi Kriter yang masih selamat. Dan
Dan seperti inilah hasil pesta kultivasi ini. Tidak semua berhasil naik ranah gara-gara Makianyi gabung. Wang Teidan selaku ketua klan Taring Tajam mengucapkan terima kasih kepada Huang Shang. Dia berjanji akan membalas kebaikan Huang Shang suatu saat nanti. Sebelum pergi, Wang Teidan akan menjaga kedamaian pulau ini dan akan melaporkan apapun kepada tim Huang Shang apabila terjadi sesuatu yang berbahaya. Tapi Huang Shang bingung gimana caranya. Soalnya klan Taring Tajam nggak punya HP. Malu pun memberikan kerang laut ini ke Wang Teidan. Jika ada bahaya, maka Wang Teidan tinggal meniupnya saja, nanti bakal ada sesuatu yang muncul. Dengan polos, Wang Teidan langsung meniupnya. Dan monster ikan raksasa langsung muncul di hadapan mereka semua. Jangan niup sembarangan, bisa-bisa kok dimakan nanti. Terang malu. Lalu untuk Dan Yuan, sekarang dirinya tidak mau meninggalkan tempat ini. Masih ada beberapa ilmuwan organisasi yang tersisa. Dia ingin memastikan kalau mereka tidak akan melanjutkan eksperimen kejam seperti sebelumnya. Di sisi lain, di markas masih banyak orang yang terluka akibat serangan monster. Mereka perlu orang untuk mengorganisir keadaan sekarang. Kemudian lewat pengeras suara, Dan Yuan memberi pengumuman kalau organisasi Kriter sudah resmi dibubarkan. Dia meminta bantuan kepada mantan anggota yang memiliki kemampuan penyembuh untuk membantunya. Dan yang sudah pulih boleh kembali mencari keluarga mereka atau hidup bebas di luar sana. Lalu si bocil FF bertanya apa dirinya juga boleh pulang. Tapi daripada pulang, dirinya lebih ingin ikut sama Huang Shang. Dia menegaskan kalau ingin berpetualang lagi bersama Huang Shang. Aku tahu kau cuma ingin bermain bersama kakak-kakak cantik di tim kami kan? Ucap si bocil ML dari belakang. Dan dawas! Si bocil ML menendang si bocil FF dan menegaskan kalau di tim mereka tidak butuh bocil lagi. Lalu Dan Yuan minta kerang laut tadi ke Malu. Mungkin akan berguna bagi Dan Yuan suatu saat nanti. Dengan ini, Dan Yuan tinggal di markas. Klan Taring Tajam kembali pulang. Lalu Huang Shang juga kembali ke markas mereka di kota Huang sambil membawa harta karun dan suplai dalam jumlah besar. Berkat Malu, mereka bisa dengan mudah melewati jalur laut. Namun Malu sendiri berusaha menghindari area laut bagian dalam. Dia merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan di dalam sana. Singkat cerita, mereka pun kembali ke kota Huang dengan membawa kemenangan besar. Sekarang waktunya bagi Misu untuk pamer pencapaiannya. Kota Huang sudah layak ditinggali. Dirinya juga memasang pintu masuk ke ruang rahasia bawah tanah di setiap sudut kota. Untuk memastikan keamanan kota, Misu juga membuat labirin bawah tanah yang akan membuat orang luar kesulitan untuk melewatinya. Kalau ada orang yang berniat menghancurkan labirinnya, maka alarm akan berbunyi dan mengaktifkan sistem pertahanan. Setelah melewati sistem pertahanan tersebut, barulah mereka akan sampai ke pintu masuk terakhir, yaitu menuju cincin ruang penyimpanan Huang Shang. Dan saat ini, cincin tersebut sudah dimodifikasi sama Cuya sehingga kemampuannya sudah melampaui imajinasi. Dengan ilmu pengetahuan baru Cuya, domain spasial miliknya telah mencapai kemajuan yang sangat luar biasa. Saat ini, alam spasial di dalam cincin telah cukup untuk dijadikan kerajaan kecil. Kemudian panel berpindah ke sebuah kota yang tidak kita ketahui namanya. Setelah mendapat paket obat pembangkit merah tingkat tinggi, tubuh sang ibu mulai berangsur pulih. Dia tidak percaya kalau obat yang dikirim sang kakak benar-benar mujarab. Surat ini untuk sang adik. Isinya, sang adik dan ibu harus meminum obat ini setengah ramuan per hari. Efeknya akan sangat luar biasa. Sang kakak belum bisa kembali pulang sekarang. Jikalau dia bisa pulang, maka organisasi akan mengirim tim pengejar. Jadi sang kakak tidak akan bisa pulang ke rumah. Dan saat surat ini dikirim, mungkin sang kakak sedang berada dalam perjalanan hidup yang tidak bisa diubah.
Maaf karena tidak bisa pulang. Semoga kalian berdua baik-baik saja. Tertanda si Fang Hua. Lalu adiknya Fang Hua menyembunyikan surat tersebut dari ibunya. Hal ini ia lakukan supaya sang ibu tidak khawatir dengan Fang Hua. Jangan mengkhawatirkan kakak bodoh itu, Bu. Biarkan dia berpetualang di luar sana, ucap adiknya Fang Hua. Kemudian panel berpindah ke tempat Huangsang. Dirinya sangat kagum karena Cuya mampu membuat cincin ruangnya berkembang sejauh ini. Saat ini Cuya sedang berada di dalam celah dimensi dan sedang mempertahankan fokusnya. Jika sampai hilang fokus, Cuya akan terjebak di dalam retakan dimensi selamanya dan tidak bisa kembali ke dunia nyata. Misu meminta semuanya untuk tidak mengganggu Cuya dulu. Kalau ada saran untuk pembangunan, jangan ragu untuk bilang kepadanya. Ngomong-ngomong, Misu juga sudah selesai membangun kafeteria pesanan Huangsang. Bahkan di sana ada meja makan otomatis. Huangsang langsung memuji terobosan baru itu dan berniat membuat meja makan otomatis dalam jumlah yang besar. Lalu ada laboratorium IPA yang bisa digunakan Huli untuk mengembangkan penelitian virusnya. Lalu juga ada pabrik besi yang bisa dimanfaatkan oleh para awakener teknologi untuk memperkuat peralatan mereka. Misu juga membangun perpustakaan yang sangat lengkap. Bahkan ada juga dokumen rahasia yang ia simpan di tempat yang rahasia juga. Lanjut lagi, ada ruang peristirahatan super lengkap dengan pencahayaan yang bisa disesuaikan. Berikutnya ada ruang kesehatan di mana mereka bisa memulihkan diri dari luka-luka ketika sedang bertarung. Kedepannya, mereka berdua akan mengembangkan paket kesehatan yang lebih beragam untuk proses penyembuhan. Kedepannya lagi, mereka juga akan menambah tenaga perawat untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran besar seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah ruangan yang sangat penting, yaitu ruang kultivasi bersama. Tempat ini sengaja dibuat luas dan dindingnya kedap suara. Jadi tidak masalah mau sebahaya apapun, nggak akan kedengaran dari luar. Hebatnya, kalau gitu aku bisa memakai metode brutal, ucap Huangsang tanpa dosa. Di ruangan ini juga terdapat ruang kultivasi yang terpisah. Ada kamar tidur, ruang kelas, kantor pribadi, koridor gedung, hutan, di dalam mobil, bioskop, bahkan ada roller coaster. Mereka semua tinggal milih mau kultivasi di mana. Di sisi Huangsang, dirinya menyayangkan tidak adanya ruang kultivasi untuk menstimulus atribut air. Dan oleh karena itu, kedepannya nanti Misu akan menambahkan pantai, danau, bahkan kolam renang. Kau bisa bikin semua ini bahkan nggak sampai 1 bulan. Kuli bangunan langsung insecure kalau melihat ini, ujar Sing Yoyo. Di sisi pelatih Liu, dia memuji Misu karena berhasil membuat ruang kultivasi roller coaster. Itulah yang selama ini pelatih Liu inginkan. Untuk sekarang seperti inilah penampilan markas Huangsang. Nantikan update-update seru lainnya hanya di manhwa Raja Absurd. Untuk keamanan di luar, Misu juga sudah membuat banyak meriam yang mengarah ke seluruh penjuru dunia. Meriam ini juga bisa meluncurkan duplikasi cincin ruang ke seluruh dunia. Dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa langsung pergi menuju Heavenly Pass atau dulunya bernama Broken Sky Pass. Jika di sini ada Makianyi dan Malu, emang bahaya apa yang tidak bisa diatasi? Ujar STY. Jadi untuk sekarang mereka akan mencobanya dengan berangkat menuju ke Heavenly Pass. Setelah itu baru lanjut ke kota Yongle. Dan boom! Meriam pun ditembakkan. Cincin ruang duplikasi memiliki efek tahan terhadap guncangan sehingga mereka tidak akan merasakan getaran sedikit pun. Setelah sampai di Heavenly Pass, mereka langsung lanjut ke kota Yongle. Dan singkat cerita, Komandan Suyi dan yang lainnya langsung menyambut kedatangan tim Huangsang. Halo Suyi, apa kau mengenaliku? Tanya Makianyi sehingga membuat Komandan Suyi cukup terkejut dengan penampilan baru Makianyi. Dengan sedikit basa-basi,
Makianji mengajak Komandan Suji untuk kultivasi ganda bareng dirinya dan Huangsang. Dan lalu seperti inilah penampilan Komandan Suji setelah selesai kultivasi ganda. Huangsang pun mulai menerangkan metode kultivasi yang ia gunakan kepada Komandan Suji. Makianji juga memuji fisik Komandan Suji karena bisa bertahan dari kultivasi gandanya Huangsang. Lalu Komandan Suji bertanya, kenapa penampilan Makianji bisa jadi kayak gini? Makianji yang ku kenal itu kayak gini loh. Kok beneran Makianji? Imbuh Komandan Suji. Makianji menerangkan kalau dirinya kemari mau minta maaf, soalnya di masa lalu Makianji sering merepotkan Komandan Suji. Tapi hal itu memang kewajiban Komandan Suji untuk menolong sesama. Sambil tersipu malu, Komandan Suji berkata kalau dengan wujud itu Makianji bisa menggoda gadis lain. Namun Makianji tidak punya niat untuk mencari gadis lain. Obrolan mereka berdua membuat STY yang masih jomblo terheran-heran. Dia langsung menggeret Makianji dan bertanya, siapa gadis itu? Makianji menjawab kalau Komandan Suji pernah menyelamatkannya. Dulu penampilanmu seperti Pak Tua menjijikkan. Meskipun begitu, kau bisa dapat gadis cantik. Sedangkan diriku yang tampan ini masih jomblo sampai sekarang. Tak patut, ujar STY. Setelah menceritakan semua hal yang terjadi kepada Komandan Suji, Makianji merasa lega. Emang penting cerita padaku, ucap Komandan Suji. Tentu saja penting, dirimu adalah sahabat baikku, ucap Makianji yang kembali ke wujud Bapats. Anggap saja wujud ini sebagai mode hemat daya, terang Makianji. Lalu Makianji menyombongkan diri kalau dia punya 3 mode, yaitu mode Pak Tua, mode awet muda, dan juga mode kuda binal. Kau punya mode gender bender kagak? Ujar STY dan Goba serentak. Lalu STY akan menunjukkan sesuatu yang sangat lucu. Huangsang telanjang. Dan puff, Jenchan langsung jadi gumpalan api. Hebat, kalian semua absurd, ujar Makianji. Yang paling absurd itu dirimu, imbuh Komandan Suji dari belakang. Setelah itu, mereka semua langsung melakukan kultivasi ganda dan membuat semua orang merasakan peningkatan yang sangat drastis. Dan hasilnya, semua petarung di distrik Greenset minimal berada di ranah kardiak period awal. Dan sekali lagi, Makianji menempati tier list teratas sebagai karakter terkuat saat ini, di bawah Hua Jianlei tentunya. Kemudian pelatih Liu menerima baterai yang bisa menyerap energi spiritual dari si bocil kacamata. Di dalam area dengan energi spiritual yang pekat, maka penyerapan energinya juga akan meningkat. Hal ini bisa menyeimbangkan konsumsi energi spiritual dalam wujud hantu. Jika si bocil kacamata memiliki sumber daya yang lebih, maka dirinya bisa membuat baterai yang levelnya lebih tinggi dari ini. Berhubung tim Huangsang akan melakukan penjelajahan jarak jauh, mungkin tim mereka bisa menemukan material tingkat tinggi untuk membuat baterai tersebut. Nggak pakai lama, STY langsung mengajak mereka semua untuk mengeksplor wilayah selatan. Sontak Komandan Suji langsung terkejut begitu mendengar jika tim Huangsang mau pergi ke zona kegelapan. Dulu tempat itu memang berbahaya, tapi bagi kuda binal, saat ini zona kegelapan adalah taman bermain baginya. Apalagi di pihak mereka ada beberapa orang dengan ranah Golden Core period. Komandan Suji nggak nyangka kalau Makianji sudah mencapai ranah Golden Core. Aku bukan Golden Core sayang, aku berada di ranah Nascent Soul, terang Makianji. Kenapa gadis ini sangat tertarik dengan Pak Tua Makianji? Sungguh terlalu, ujar STY dalam hati. Tiba-tiba, Jenchan mendapat laporan bahwa Heavenly Pass menghadapi gelombang monster skala besar. Gak pakai lama, tim Huangsang pun gas pergi ke sana. Baiklah, sampai bertemu lagi sayangku, ucap Makianji mode bocil.
Dulu mereka semua hanya pembuat onar di camp pelatihan. Namun sekarang mereka adalah orang-orang yang menentukan nasib umat manusia. Mereka adalah para pahlawan yang akan menyelamatkan manusia dari ancaman makhluk lain. Masa depan itu seperti langit, tak terhentikan dan tanpa batas. Keberadaan kalian adalah keajaiban, batin Komandan Suyi sambil mimisan. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.